Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali. Bagaimana teman-teman? Kemarin sebelum ini saya sudah menyampaikan mengenai apa itu inquiry kolaboratif beserta definisi, langkah-langkahnya dari identifikasi, ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada refleksi. Langkah-langkah itu tentu sudah memberi gambaran kepada kita semua bagaimana cara dan proses inquiry kolaboratif di kelas kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bersama dengan tim yang sudah kita buat bersama-sama dari proses sampai dengan refleksi sehingga kita nanti memunculkan atau mendapatkan sebuah jawaban sehingga nanti bagaimana kita melakukan perubahan untuk pembelajaran di kelas sehingga proses pembelajaran akan lebih baik dalam peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, video saya kali ini saya akan menyampaikan sebuah cara bagaimana atau sebuah kasus sehingga nanti kita angkat dan kita proses menjadi inquiry kolaboratif bagaimana kita nanti membawa permasalahan dan kasus yang ada kemudian kita melaksanakan inquiry kolaboratif. Nah, bagaimana prosesnya? Ikuti sampai dengan selesai. Akan saya coba sampaikan sebuah contoh penerapan inquiry kolaboratif di sekolah. Contoh di sini dalam arti saya menyampaikan sebuah sekolah yang mempunyai kasus atau sebuah keadaan. Deskripsinya bisa saya sampaikan seperti ini, bahwa ada sebuah sekolah SMP di daerah pesisir Jawa Tengah menghadapi tantangan pembelajaran yang cukup kompleks pada materi IPA tentang banjir. Sekolah ini memiliki murid yang berasal dari lingkungan yang sering terdampak banjir, sehingga materi tersebut sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik tersebut. Namun, guru-guru menyadari bahwa pembelajaran selama ini cenderung bersifat teoritis dan kurang mengaitkan materi dengan pengalaman nyata murid sehingga minat dan pemahaman murid kurang optimal. Ini adalah dianggap sebuah tantangan yang harus dipecahkan oleh guru tersebut karena pelaksanaan pembelajaran selama ini dianggap hanya teori dan kurang langsung terhadap pengalaman nyata sehingga minat belajar murid masih kurang. Selain itu, suasana belajar yang sering terasa monoton dan kurang memotivasi untuk aktif berpartisipasi, sehingga murid kesulitan menghubungkan konsep ilmiah dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar mereka. Guru-guru merasa perlu merancang pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan membagikan murid agar murid tidak hanya memahami materi secara kognitif, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengalaman dalam konteks nyata dan merasa senang dalam proses belajar. Nah, menyadari hal tersebut, beberapa guru IPA, ada guru bahasa Indonesia dan guru pendamping lainnya berinisiatif melakukan inquiry kolaboratif. Jadi di sini ada permasalahan yang harus diselesaikan, sebuah tantangan yang harus diselesaikan. Beberapa guru yang berhubungan dengan keadaan tersebut, dalam hal ini adalah guru IPA bersama guru bahasa Indonesia dan guru lainnya melakukan inquiry kolaboratif. Jadi ada bayangan teman-teman ya bagaimana inquiry kolaboratif itu, ada permasalahan pembelajaran, dipecahkan bersama, didiskusikan bersama, kemudian nanti diambil sebuah strategi bersama di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya mereka memulai dengan mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi itu dalam langkah-langkah inquiry tadi kan akses ya, akses atau identifikasi, yang mana yang diidentifikasi ini adalah diantaranya tentang kebutuhan murid dan konteks lingkungan melalui observasi dan diskusi bersama kepala sekolah dan wali kelas. Bersama-sama kemudian mereka
merancang sebuah pembelajaran yang terpadu untuk mengajak murid melakukan penelitian sederhana tentang penyebab dan dampak banjir di lingkungan sekitar. Selanjutnya dari merancang itu kemudian merancang aksi solusi pencegahan kreatif dan aplikatif. Jadi dari permasalahan yang ada tidak kita selesaikan sendiri, tetapi mengajak beberapa elemen yang ada di sekolah, diantaranya adalah rekan sejawat. Rekan sejawat dalam hal ini sama-sama guru mapel dan guru yang mata pelajaran yang lain kita ajak bersama di dalam bagaimana kita menemukan solusi permasalahan pembelajaran yang ada. Berikut adalah salah satu contoh tahapan, contoh inspirasi perencanaan dalam melakukan inquiry kolaboratif. Ini kita buat masing-masing tahap, ada tahap assess, ada tahap desain, ada implementation, kemudian yang terakhir ada measurement, reflect, and change. Dan di sini ada deskripsi kegiatan apa yang akan dilaksanakan, kemudian di sini ada peran masing-masing guru dan output yang nantinya dihasilkan dari kegiatan dan peran guru tersebut. Misalnya kita di tahap awal di akses atau identifikasi ini, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data awal pemahaman murid melalui pretest dan observasi kelas. Peran guru di sini adalah dengan melakukan asesmen awal observasi. Output yang ingin dicapai atau dihasilkan adalah data kebutuhan murid dan kondisi murid terkait materi banjir. Kegiatan yang kedua adalah dengan diskusi dengan wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua murid untuk memahami konteks lingkungan. Sementara peran guru di sini adalah guru fasilitator dan pengelola dokumentasi. Output yang diharapkan adalah gambaran konteks lingkungan dan kebutuhan pembelajaran yang relevan. Di dalam identifikasi ini ada kegiatan yang ketiga, yaitu diskusi antar anggota tim. Yang berperan di sini adalah guru fasilitator dan pengelola dokumentasi. Output yang diinginkan adalah fokus area inquiry kolaboratif, fokus area yang akan digarap nantinya. Pada langkah kedua, yaitu desain dalam melakukan perencanaan, kegiatan yang dilakukan adalah dengan merancang rencana pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan membahagiakan. Yang berperan di sini adalah guru fasilitator dan pengelola dokumentasi. Output yang akan dihasilkan nantinya adalah ada rencana pembelajaran lengkap dengan tahapan alat evaluasi. Kegiatan yang kedua adalah dengan menyiapkan instrumen observasi, lembar kerja, asesmen formatif. Petugasnya di sini adalah pengelola dokumentasi. Output yang dihasilkan nantinya adalah instrumen pendukung pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Dan tahap implementasi atau pelaksanaannya, kegiatannya adalah melaksanakan pembelajaran dengan observasi lapangan dan pengumpulan data oleh murid secara berkelompok. Ini dalam pelaksanaan sesudah kita membuat rencana tadi, rancangan. Peran guru atau tim adalah dengan guru pengajar, guru pengamat, dan pengelola dokumentasi. Hasil yang diharapkan adalah data lapangan dan hasil pengamatan proses pembelajaran. Kegiatan yang kedua, murid membuat produk kreatif berupa poster presentasi misalnya, dan berdasarkan hasil inquiry. Di sini ada guru pengajar, guru pengamat, dan pengelola dokumentasi. Produk yang dihasilkan adalah produk pembelajaran yang bermakna dan memotivasi murid. Kegiatan lain, di sini ada diskusi terbuka antar anggota tim untuk evaluasi proses pembelajaran. Yang berperan di sini adalah guru fasilitator dan pengelola dokumentasi. Selanjutnya, output yang akan dicapai adalah perbaikan dan penyesuaian strategi pembelajaran yang real time. Dan langkah terakhir adalah measuring, reflect, and change. Kegiatannya adalah dengan mengumpulkan data asesmen formatif dan produk murid. Yang berperan di sini adalah pengelola dokumentasi. Produk yang ingin dihasilkan adalah pemahaman mendalam tentang keberhasilan dan tantangan pembelajaran.
Kemudian ada langkah melakukan diskusi reflektif di ruang diskusi dengan pertanyaan kunci yang sebelumnya tadi sudah sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang bisa mungkin digunakan sebagai panduan. Peran sini ada guru fasilitator dan pengelola dokumentasi dan rencana yang ingin atau hasil yang ingin didapatkan adalah rencana tindak lanjut dan perbaikan untuk siklus pembelajaran berikutnya. Kegiatan selanjutnya ada dokumentasi hasil refleksi dan perubahan yang direncanakan. Yang berperan di sini adalah guru fasilitator dan pengelola dokumentasi. Dokumen yang ingin didapatkan adalah dokumentasi pengembangan profesional guru dan peningkatan mutu pembelajaran berkelanjutan. Jadi dari contoh kasus atau keadaan di sebuah sekolah yang berada pada lingkungan banjir, itu merupakan sebuah tantangan bagi guru untuk bagaimana menyajikan pembelajaran yang bermakna sehingga guru tersebut mengajak sesama rekan sejawat dan guru mata pelajaran lain merencanakan sebuah pembelajaran yang menarik melalui inquiry kolaboratif. Dan langkah-langkahnya tadi melalui akses, kemudian desain, pelaksanaan, dan refleksi. Langkah-langkahnya di sini sudah ada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran atau inspirasi bagaimana kita mengaplikasikan inquiry kolaboratif di sekolah kita. Demikian, apabila ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.